A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tentunya dengan syafaat baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayah kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-hadiyatu wasittun min suraril Quran, suratus Saff. Madaniyatun wa ayatuha arba'a asyarata. Yang ke-61
daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah As-Saff. Surah ini diturunkan di Madinah, ayatnya berjumlah 14 ayat. 14 ayat. Wa fid Durrin Nazim disebutkan di dalam kitab Ad-Durrun Nazim, man dawama ala qiraatis Saff fi safari amina min tawarikihi ila ayyarji'a ila watani, yang artinya barang siapa yang selalu membaca surah Saff, siapa yang selalu membaca surah As-Saff ini dalam musafirnya, dalam perjalanannya, bila di perjalanan dibacanya, niscaya Allah amankan dia daripada kejahatan-kejahatan musafir tersebut, sampai bahwa dia kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya. Nah, jadi ini diantara fadilah surah Saff. Bila kita baca rahat kita musafir, maka kita Allah amankan daripada kejahatan musafir. Jadi bagusnya nih yang tulah ke Makkah yang jauh lah, yang jauh-jauh nih, berangkat haji, berangkat umrah, di sana baca surah Saff ini supaya kembali ke tanah air aman selamatan. Nah, itu di antara fadilahnya surah Saff. Saff itu artinya adalah barisan. Rancak lupa kita mendengar ratakan saff ya. Nah, saff itu ya barisan. Disebutkan pada ayat keempat daripada surah ini. Karena itulah surah ini dinamakan surah Saff, karena ada disebutkan pada ayat keempat. Kita baca dulu ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih mensucikan Allah sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah bahwa kamu itu mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah,
mereka itu berbaris, mereka itu berbaris dengan rapi, soffan, berbaris, seolah-olah mereka itu bangunan yang rata, yang kokoh. Nah, jadi karena ada disebutkan tentang sof pada ayat keempat, makanya dingarani surah ini surah As-Soff, artinya baris, oleh berbaris, barisan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Ujasidin ayat kedua dan ayat ketiga tadi maksudnya adalah tentang nazar. Nah, kita budikilah ayat kedua tadi kan ayat ketiga, artinya maknanya dah, kenapa kalian mengatakan, mengucapkan sesuatu nang kada kalian perbuat, mengatakan aja menggawi kada, kabura maktan indallah, itu akan mendatangkan murka Allah. Nah, jadi bahaya berucap aja menggawi kada. Nah, jadi ujar Imam Al-Qurtubi, ini maksud ayat di sini Jasidin tentang nazar, mewajibkan atas tiap-tiap orang yang melazimkan akan dirinya satu perbuatan yang taat, bahwa dia menunaikan dengan taat itu. Yang dimaksud adalah di sini nazar. Menggawi nazar itu wajib. Wajib hukumnya. Jangan bernazar aja menggawi kada. Maka bila itu nanti akan mendapatkan murka Allah, kabura maqtan indallah. Nauzubillah. Jadi bila bernazar itu mesti digawi, mesti diperbuat. Nah, jadi ini Jasidin ayat ini tentang nazar. Banyak Jasidin orang yang bernazar tapi ternyata tidak menepati dengan nazarnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lalu nazar itu apa gerang? Nah, ini mesti tahu juga kita. Yang disebut nazar itu apa? Nah, kita rincikan dulu makna nazar. Nazar itu huwa iltizamu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan. Nazar artinya mewajibkan seseorang muslim atas dirinya yang mana dia itu balik, berakal, cerdik, pintar artinya. Dia muslim, balik, berakal, cerdas. Dia mewajibkan satu ibadah yang mana ibadah itu tidak fardu ain atasnya. Artinya ibadah sunat. Ibadah sunat dinajarakannya lalu menjadi wajib. Nah, jadi nang dinajarakan itu ibadah sunat. Amun nang wajib sudah wajib tukang mudah. Artinya lain juga nang mubah, nang boleh. Nah, nang dinazarkan ini perkara sunnah, perkara ibadah sunnah. Itu nang nazar, nang sunnah dinazarkannya lalu menjadi wajib. Itu ngarannya nazar, nang dinazarkan itu ibadah sunnah. Ada kalanya nazar itu yang pertama lafaznya langsung disebut namanya nazar tabarur. Yang kedua ada kalanya nazar itu lafaznya digantungkan, namanya nazar mujazah. Jadi ada nazar langsung, ada nazar yang digantungkan. Contoh, yang pertama contohnya bernazar yang langsung. Yang langsung. Dan perlu diketahui dulu, nazar itu diucapkan.
amun dalam hati belum nazar lagi lah. Nazar tuh diucapkannya, dilapaskan. Nah, kalau dalam hati aja masih itu belum nazar lagi nih. Jadi mesti diucapkan dan kada perlu saksi. Kada perlu saksi. Cukup kita aja mendengar dan kita ucapkan. Nah, itu nazar. Lah, nazar. Diucapkan. Contoh tadi nazar nang langsung. Misalnya aku bernazar puasa hari Senin. Nah, ini misalnya lah. Kan puasa hari Senin itu hukumnya sunat loh oleh. Nah, ibadah loh, ibadah sunat. Jadi bila nyanyi bernazar, aku bernazar jadinya puasa hari Senin. Nah, maka kayaknya wajib puasa hari Senin untuk hukumnya. Ini ngarannya nazar langsung. Puasa hari Senin menjadi wajib baginya karena dinazarkannya. Karena dinazarkan menjadi wajib. Padahal kan puasa Senin itu Senin, puasa hari Kamis itu kan sunat itu tuh. Karena dinazarkannya menjadi wajib. Nah, ini ngarannya nazar langsung. Aku bernazar puasa hari Senin. Nah, bila hari Senin wajibnya puasa. Yang kedua, nazar nang digantungkan. Nah, digantungkan. Contohnya, bila aku minggu ini karena arisan, misalnya aku bernazar puasa hari Senin. Nah, bila karena arisan wajib puasa atau hari Senin? Atau ngarannya begantung lo oleh bila karena arisan minggu ini nih, melumbus minggu ini para ya pulang. Tak minggu kayaknya kananya ada masuk nazar. Tapi bila minggu ini diserkana, wajib puasa hari Senin. Nah, itu ngarannya digantungkan. Contoh lagi ibadah sunat apa nang dinazarkan, misalnya apabila kan ngaran digantungkan ini ya jikalau, apabila lo oleh seandainya, jikalau apabila aku dalam minggu ini, samingguan ini sigar, rupanya garing nih. Apabila dalam seminggu ini aku sigar, maka aku bernazar memberi makani anak yatim 7 orang. Nah, memberi makani orang kan sunat loh oleh. Nah, itu kawan dinazarkan loh, ibadah sunat dinazarkan. Nah, maka apabila dia dalam seminggu itu sigar 3 hari kan misalnya ibadah nazar tadi sigar, dia wajib memberi makani 7 orang anak yatim. Bila kada sigar bang dalam seminggu itu, nah kada apa-apa, kada melaksanakan nazar karena nazarnya seminggu tadi aja bang. Nah, itu ngarannya nazar nang digantungkan. Nah, jadi nang dinazarkan itu perkara ibadah sunat. Misalnya pengguru aja benajar begundul. Begundul itu lain perkara sunat itu. Begundul itu sunat 3 aja. 1, orang kafir masuk Islam, sunat begundul. Yang kedua, kakanakan nang hanyar lahir. Tontong ditasmiyahi oleh seminggu. Hari ke-7 sunat digundul kepalanya. Sunatnya itu gundul. Karena rambutnya apa semalam ditimbang dengan emas. Nah, bila kada mampu dengan perak, tapaul supaya anak ini bernilai dengan nilai emas. Orang berisi emas kan kada ada rugi loh oleh. Nah, beruntung terus. Nah, jadi kena ditimbang dengan emas berapa kadarnya tuh disedekahkan. Nah, duitnya. Nah, itu sunat begundul, digundul. Yang ketiga, sunat begundul apabila tahallul. Tahallul itu orang berumrah, berhaji.
tuntung beumrah begundul sunat sekurang-kurangnya natak rambut. Sunat begundul lain pada itu kan ada sunat begundul mubah aja, artinya perkara mubah. Jadi mun perkara begundul dinajarakan kada kawa dinajarakan itu. Jadi nang dinajarakan itu perkara ibadah sunat. Jadi nang dinajarkan perkara ibadah sunat, bukan nang fardu ain, bukan nang mubah. Mengenai nazar nang begantung tadi itu ada dua pendapat ulama. Kalau tentang melaksanakannya tetap wajib lah. Misalnya kan tadi banajar tadi misalnya mun aku sigar dalam seminggu ini maka aku akan memberi makani 7 orang anak yatim tadi misalnya leh. Nah, itu kan nazar begantung tadi. Ini melaksanakannya bila sigar wajib melaksanakan. Mengenai nazar begantung itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama sunat, disuruh artinya. Bila ada apakah benajar kita lakas kabul, sunat. Yang kedua ada pendapat ulama makruh. Kenapa? Omalar mahadang sigar nyari sedekah. Jadi ada dua sudut pandang ulama. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh kenapa? Pamalar di situ mahadang sigar nyari sedekah. Sedekah langsung napa rat garing itu dan langsung sigar. Kalau melaksanakan nazar tetap wajib. Hukumnya itulah tetap wajib. Jadi bila kita bernazar wajib dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Menkawasa cepatnya nazar itu dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda tuh nah. Takutannya napa? Musia meninggal dunia nazar belum tegawi ya loh. Kabura maqtana indallah, kemurkaan besar di sisi Allah apabila kalian mengatakan sesuatu nang kada kalian perbuat. Nazar kada dilulusakan, kada digawi. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat keempat tadi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka berbaris bersop rapi seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang rata lagi kokoh. Jadi dulu orang hendak perang itu ada komando perangnya lah berbaris rapi itu bang kayak bangunan rapi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ujar Nabi, salah satu ada 3 kelompok, ada 3 perkara, yadahaqullahu ilaihim, yang mana Allah tertawa kepada mereka. Artinya Allah tuh senang benar, himung benar, sampai disebutkan di sini kan tertawa. Artinya Allah tuh sangat ridho, Allah tuh sangat senang. Siapa nang 3 tadi? Yang pertama al-qaumu izastaffu lis-shalah, jamaah apabila berbaris untuk sembahyang. Berbaris sembahyang, bersaf istawu sufufakum, rapatkan barisan, ratakan saf. Nah, apabila mereka meratakan saf untuk sembahyang berjamaah, di situ Allah sangat ridho, Allah sangat senang. Allah sangat ridha kepada mereka. Yang kedua, wal qaumu izastaffu liqitalil musyrikin, yaitu pasukan apabila mereka berbaris bersaf untuk memerangi orang musyrik, orang yang ingin berperang fisabilillah. Di waktu mereka menyusun barisan, di situ Allah sangat senang, Allah sangat ridha, Allah sangat himung kepada mereka.
Dan yang ketiga, warajulun yaqumu ila shalah fi jawfil lail, yaitu orang-orang yang bangun untuk sembahyang di tengah malam. Artinya yang ketiga ini adalah orang-orang yang merutinkan sembahyang tahajud walau 2 rakaat. Ini yang membuat Allah ridho kepadanya. Allah sangat senang kepadanya, sampai-sampai Nabi kita mengisyaratkan kalimatnya yadhaku, Allah tertawa, artinya Allah sangat senang kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana surah yang lain, surah As-Saff ini pun juga banyak memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Di antaranya kita malam ini belajar yaitu mengkaji ayat ke-10 daripada surah As-Saff yang sudah dibacakan tadi oleh adik kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perdagangan yang mana perdagangan itu bisa menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Hendaklah tahu jar Allah Ta'ala, perdagangan yang mana perdagangan itu menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih, satu, beriman dengan Allah dan Rasulnya. 2, berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Bi amwalikum wa anfusikum, jihad fi sabilillah dengan harta dan dengan tenaga. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu kata Allah lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui. Itulah perdagangan ujar Allah yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian dan diri kalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini ayat turun kepada sahabat Nabi yang bangaran Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu pada suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Maz'un, wahai Rasulullah, lau azin tali fatallaqtu khawlah wa tarahabatu waqtasaitu wa harramtul lahma wa ala anamul laila abadan wa la uftirun nahara abadan. Jadi suatu hari Utsman bin Maz'un ini datang kepada Nabi. Ujar Utsman, wahai Rasulullah, jikalau pian maijinakan ulun talak bini ulun, ngarannya khaulah nang bini nih, amun pian maijinakan ulun talak bini ulun, watarahabatu, dan ulun kada kawin lagi. Ujar Utsman bin Maz'un nih, imbah manalak bini dan ulun kada hendak kawin lagi. Wahtasa itu dan ulun kabiri, tahulah kabiri lah, kemaluan ulun jadinya. Nah, buah kemaluan tuh ditatak supaya kan ada lagi nafsu anak kawin. Kabiri ngarannya biasanya.
Jadi mbah ulun talak bini ulun kada hendak kawin lagi, ulun kabiri kemaluan ulun ujar Utsman bin Mas'un nih. Dan ulun kada hendak lagi makan daging. Wah, kada hendak lagi makan daging ujar Utsman juga. Dan ulun siang puasa, malam semalaman beribadah. Tiap hari itu. Amun pian maizinakan aja bang. Nah, beizin nih lawan Nabi. Nah, maksudnya di sini Utsman bin Mas'un ini inya hendak beribadah aja lagi. Nah, kancangnya beribadah atau orang bahari kayak gitu. Bini hendak disarakakan. Kada hendak lagi mau urusi bini, hendak lagi mau hendak beribadah aja lagi lawan Allah Taala nih. Amun pian maizinakan ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, inna min sunnati an-nikah. Ujar Nabi, sesungguhnya setengah daripada sunnahku adalah nikah. Jangan hendak disarakakan bini. Ya boleh. Setengah daripada sunnahku aja Nabi nikah. Untung ikam bisi bini sudah. Jangan hendak disarakakan bini, ditolak bini. Karena daripada setengah sunnahku adalah nikah. Jadi mudah-mudahan hendak kawin nih dimudahkan Allah, dapat jodoh soleh-solehah. Yang sudah kawin mudahan dapat anak saleh-salehah. Jangan tambahi lagi aja. Santai aja. Ini nang jangan pina galau, mat galau. Paguruan mencari mana si Ano. Ada di cungol. Galau bae jangan kawan sengan. Mat galau. Paguruan mencari. Mat galau ya galau, kadusah galau usah. Lagi saat putus asa jangan bunuh diri di pohon lombok. Ada gantung diri di pohon lombok itu. Kadusah putus asa, kadusah galau. Santai aja. Jangan kulir aja. Leh. Nabung mulai loh. Jangan kulir. Santai aja. Bila sampai jodohnya lah kasih. Ya loh. Capal aja ada pasangannya. Masa ikam kada ada lah. Ya nih kemudian lo santai aja ya loh. Saburuk-buruknya sandal ya loh. Yang paget katalinya ada pasangannya. Apalagi ikam. Santai aja. Ya lah. Intinya ada kan keinginan kita untuk menikah. Kenapa? Karena nikah itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nah, jadi jar Nabi setengah sunnahku adalah nikah. Jadi jangan hendak disarakakan bini ujar Nabi memadahi Utsman bin Mas'un nih. Wala rahbaniyata fil Islam, dan tidak ada rahbaniyah fil Islam pada Islam. Wa inna ma rahbaniyah ummati al jihad fi sabilillah, hanya saja rahbaniyah umatku adalah jihad fi sabilillah. Jadi jangan kada hendak kawin salawasan jangan ya Nabi. Cukup sudah rahbaniyah umatku itu adalah jihad fi sabilillah. Wa khusau ummati as-saum, dan kada ada istilah apa tadi dikabiri kemaluan jangan ya Nabi. Kebiri kemaluan umatku itu adalah puasa ya Nabi. Puasa ya mudah. Karena puasa itu melemahkan syahwat nafsu ya loh. Kira-kira ada nafsu lo puasa itu. Boleh. Lama syahwat ya loh. Parut lapar ya lah. Kan usaha hendak betatatak di bawah kemaluan itu. Cukup aja Nabi, kebiri umatku adalah puasa, cukup aja udah. Nah, jadi bila ada yang apa hendak banget kawin udah ada modalnya puasa banyak hilo. Sabar
Karena puasa itu menahan syahwat, menahan nafsu. Wala tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Dan ujar Nabi, jangan engkau haramkan napa-napa yang bagus yang Allah halalkan. Contohnya kan daging nah halal dimakan, jangan anak diharamkan. Nyamannya makan dagingnya loh. Yang sudah halal jangan diharamkan, ujar Nabi. Wa min sunnati anamu wa akum wa uftiru wa asum. Dan jar Nabi setengah daripada sunnahku, aku jar Nabi guring. Dan aku beribadah juga malam hari, artinya ada aja waktu guring malam itu. Dan setengah sunnahku jar Nabi, aku berbuka puasa dan aku puasa. Kan kayak sunnah Nabi Daud juga kan. Puasa Nabi Daud itu apa? Sehari berbuka, sehari puasa. Kadangnya nong hari-hari dong puasa jar Nabi. Adapun Nabi kan Senin, Kamis din oleh. Kadangnya nong hari-hari dong puasa jar Nabi. Paman ragibaan sunnati palaisa minni. Barang siapa yang benci daripada sunnahku, maka dia bukanlah golonganku, ujar Nabi. Nah, jadi setiap sunnah Nabi jangan sampai kita membenci. Jangan sampai benci kepada sunnah Nabi. Artinya apa tadi? Bini jangan diserakakan, ya Nabi. Oh, Madi Usman nih kau aja beribadah itu, ya Nabi. Faqala Utsman, ujar Utsman, mangka itu inggih ya Rasulullah. Ulun napa jerpian hajar artinya kan. Waditu ya Nabi Allah, ulun ingin wahai Rasulullah an a'lama ayyut tijarati ahabba ilallah fa atajira fiha. Ulun ingin ya Rasulullah pian beritahu ulun apa perdagangan yang lebih Allah cintai supaya ulun berdagang padanya. Yang paling dicintai Allah perdagangan itu apa? Bertanya kepada Rasulullah. Nah, lalu panazalat turun ini ayat. Ya, ayat yang tadi yang kita baca tadi. Ujar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tahu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Nah, apa perdagangan itu? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Nah, itu perdagangan yang paling dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jihad fisabilillah itu ada 5. Nah, 5. Ada 5 macam jenis jihad fisabilillah. Artinya kalimatnya ini jihad bertahan 5 nih. 1. Al jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Nah, jadi diri umpat perang, lawan duitnya, lawan hartanya. Diri umpat perang fisabilillah dan sekaligus duit-duitnya. Seperti siapa? Nah, dahulu dikisahkan yaitu sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu diceritakan pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk, beliau itu menyumbangkan 950 ekor unta. Sidin menyumbang waktu perang Tabuk itu 950 ikung unta. Luar biasa Allah Sayyidina Utsman. Sekian kuda dan sekian dinar duit emas. Artinya lawan duitnya, dan sidin umpat juga perang. Nah, jadi awak umpat perang, duitnya juga. Nah, jadi ini yang pertama, orang yang berjihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya, kedua-duanya. Nah, kayak Sayyidina Umar pada waktu peperangan itu, ujar Nabi,
hendaklah di antara kalian menyumbangkan. Umar waktu itu menyumbangkan separuh hartanya, separuh harta diberikan di jalan Allah untuk Rasulullah menegakkan Islam. Separuh harta. Abu Bakar Siddiq sabigian bertahan. Jadi ujar Nabi, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar Siddiq, ikam ada kabisi bini, ada kabisi anak. Ujar Abu Bakar, inggih anak bini ada, napa nang ditinggali anak ikam, bini ikam, ujar Nabi. Ujar Abu Bakar Siddiq, cukup bagi ulun Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Nah ini hebatnya Abu Bakar Siddiq. Sabigian sabaratan harta wani habis Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena mereka melihat kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta. Sudah cinta itu ada kisah lagi loh. Karena Nabi kita itu, keistimewaan Nabi kita itu apabila semakin didekati, semakin kelihatan kesempurnaan beliau. Itu Nabi, itu Rasulullah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling nomor satu. Wajar loh, luar biasa. Semakin diparaki semakin kelihatan kesempurnaan Nabi. Lain kita semakin diparaki semakin kelihatan cacat. Ya kada. Semakin diparaki semakin kelihatan yang kada baik. Dahulu belum kawin, aja. Imbah kawin semakin diparaki semakin kelihatan kekurangan laki bini nih. Nah cuma laki bini itu saling menyempurnakan. Allah. Karena kita manusia ini banyak kekurangan. Lain Rasulullah semakin diparaki semakin kelihatan kesempurnaan sidin. Itu hebatnya Rasulullah. Hebatnya Nabi. Hatta guru kita, guru pun manusia juga, guru kita. Makanya disebutkan dalam kitab-kitab itu, beruntung banget bagi orang nang parak lawan guru. Bilanya beadab. Yang bakhadam lawan guru itu beruntung benar. Bilanya beadab. Apalagi gurunya wali, lakas banget tuh, berkahnya luar biasa. Bila beadab. Tapi banyak nang celaka juga, nang parak lawan guru. Bini sama ada juga, bini guru nang kada tahu pada guru wali, pada laki sidin wali. Anggap laki biasa-biasa aja karena melihat nang kada baiknya aja. Itu pun manusia nih kan. Semakin diparaki ya ada cacatnya misalnya Allah. Nah, angka itu pun juga guru kita. Banyak yang parak lawan guru malahan kada dapat berkah. Kenapa? Kada badap lawan guru, memprotes, mayatirat dan lain sebagainya, sangka buruk lawan pengguruan. Jadi beruntung bila kita parak lawan guru, berkhadam dengan menjaga adab. Jangan menjaga adab. Makanya rancak kita diajarkan doa. Apa doanya? Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna. Artinya ya Allah tutupi aib kami dan tutupi aib guru kami daripada kami, supaya kada hilang berkah sidin. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna. Nah, kalau Rasulullah semakin diparaki semakin kelihatan kesempurnaan. Itu hebatnya Sayyidil Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua namanya jihad juga. Al jihad bil amwal awil ampus.
berjihad dengan harta atau diri. Ada orang yang berjihad itu dengan diri, kadada dengan harta. Kenapa? Kada berduit. Contohnya siapa? Sahabat Nabi, diantaranya Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sidin orang kada berduit, tapi Sidin umpat terus perang dengan diri Sidin aja, dengan tenaga aja ya. Nah, jadi bila kada kau pakai duit, pakai tenaga. Dan ada juga yang pakai duit saja, tenaga kada kawa, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang sudah tuha-tuha bahari, yang sudah tuha, yang sudah Sidin kada kawa lagi, nang kada gagah lagi, kada kawa lagi umpat perang, tapi berduit saja. Nah, mereka dengan hartanya jihad fisabilillah, itu pun juga disebut dengan jihad. Nah, jadi bila kita kada kawa dengan harta, dengan tenaga, kada kawa dengan tenaga, dengan harta, lagi kawa keduanya dengan harta dan dengan tenaga, sabilillah lah. Nah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, majelis taklim itu dan lain sebagainya, sabilillah, jalan Allah. Kada kawa dengan harta, dengan tenaga, kada kawa dengan tenaga, dengan harta, lagi kawa keduanya, luar biasa, jihad fisabilillah. Dua. Yang ketiga disebut juga dengan jihad, al-jihad fima bainahu wa baina nafsih, jihad terhadap diri sendiri. Artinya jihad melawan nafsu yang ada dalam diri kita, itu pun juga jihad juga. Wa huwa qahrun nafsi wa man'uha anil lazzatil muharramah, yaitu mengalahkan nafsunya dan mencegah nafsu dari kelezatan-kelezatan yang diharamkan Allah. Itu pun juga namanya jihad, melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Nang lazat-lazat tapi haram. Nah, itu nang dilewani itu. Di binian misalnya ada baju misalnya bagus lihatannya daripada manusia, tapi haram apa? Tembus pandang. Misalnya kan apa? Tarang mat bajunya, kelihatan awak nih masih kulit tarang. Bagus lihatan manusia tapi haram. Inya kawa menahani itu, nah itu ngarannya jihad juga, jihad nafsu lah. Nah, dalam rumah bang ada bapak dalam rumah itu yang dikisah itu. Mencegah nafsu dari kelezatan-kelezatan yang diharamkan Allah, jihad dalam diri kita. Yang keempat disebut juga jihad, al-jihad fima bainahu wa bainal khalqi, jihad antara dia dan antara makhluk Allah. Nah, jihad kepada makhluk itu kayak apa? Disebutkan di sini, pertama, tidak tamak dengan apa yang ada di sisi mereka. Nah, kada rakus napa nang ada di sisi manusia. Ini ngarannya jihad kepada makhluk. Jangan hendak ampun orang. Jangan tamak dengan apa yang ada di sisi mereka. Yang kedua, kasih sayang kepada mereka. Nah, rahmat, sifat rahmat, kasih sayang kepada makhluk. Nah, jadi ini artinya kasih sayang itu apa? Jangan menipu orang, jangan mendustai orang. Nah, jangan zalim lawan orang dengan makhluk Allah. Ini ngarannya jihad, jihad kepada makhluk. Nah, yang terakhir, yang kelima disebut juga jihad, wal jihadu fima bainahu wa bainad dunya, berjihad melawan dunia. Wa huwa ayyatakhiza zadan lima'adih. Maksudnya jihad melawan dunia itu kayak apa? Maksudnya adalah dia menjadikan dunia ini bekal untuk akhiratnya. Dia jadikan dunia ini bekal untuk akhiratnya. Orang yang menjadikan dunia yang dimilikinya sebagai bekal untuk akhiratnya, ini disebut dengan jihad kepada dunia. Nah, jadi itu ada 5 macam jihad fisabilillah. Nah, jadi itulah
perdagangan yang menyelamatkan dari azab nang pedih. Mudah-mudahan kita nang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal minta ridha.